Eh, Selanjutnya saya persilakan kepada Kang Tuhan. Kami persilakan. Yang lain masih di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya panggilnya Bapak atau Mas apa? Ibu ini, Mbak ya. Kayaknya masih muda-muda banget ya. Mas dan Mbak. Jadi yang tua merasa muda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil menunggu yang lain sebelum materi, saya memperkenalkan diri. Nama Tutugo. Tutugo itu kira-kira dari bahasa mana, Pak? Mas? Jawa. Ya. Semoga tutup. Tutuk artinya tutuk itu finish, selesai. Sampailah tutuk. Ini kira-kira artinya kenapa saya dikasih nama tutuk? Karena kira-kira apa? Rampung. Ya, harapannya itu. Jadi saya harapan orang tua itu jadi anak terakhir. Ya, cuma kan manusia itu sifatnya atau punya hak usaha, yang menentukan adalah Bapak Ibu saya itu usahanya maksimal, lahir 3 lagi. Berarti ratu duk. Namanya akhirnya kira-kira itu diartikan tetuko. Tetuko itu ada yang tahu nggak? Tetuko. Tetuko itu nama Raden Gatut Kaca waktu kecil. Namanya Tetuko. Tetugo itu Gatut Kaca. Jadi mungkin harapannya saya bisa dari Purwokerto ke Kendal gitu-gitulah. Dari Purwokerto pernah ke Kalimantan Tengah. Saya dapat tugas dari MUI dakwah. Tugas pertama saya ke Irian Jaya, Pak. Tahun 96, tapi nggak jadi. Saya terus ke Jakarta ke MUI minta Pak, kalau saya tetap ditugaskan saya mundur lagi. Mendingan di rumah tuh. Karena saat itu belum ada HP apa gitu ya, belum ada WhatsApp, masih surat-suratan lah. Jadi kalau waktu itu kita muda itu suka sama perempuannya nyurati lah ya. Kalau sekarang kan enggak ya. Alhamdulillah saya akhirnya SK kedua di Kalimantan Tengah, di Barito Utara. Saya SK, kemudian selesai tugas pulang ke Banyumas, Purwokerto, terus ngajar jadi guru. Kemudian pensiun setelah nggak ngajar, kayaknya udah nggak pas ngajar nih. Nah, akhirnya saya harus bisa bikin sekolahan. Saya bikin pondok pesantren yang MBS namanya itu ya, Muhammadiyah Boarding School. Dan saya ke Kalimantan tugas bersama istri, 1 anak. Ini tugas di Kalimantan jadi dai di sana, dakwah. Saya kalau ngambil gaji dari tempat lokasi saya tugas itu harus bermalam, harus nginep di kota, karena di desa harus nginep ke kota. Jadi kalau saya sama istri pamit ya mau ambil gaji ya pamit, tidur di kota gitu. Jadi kalau pergi ke kota mau ambil gaji bawa itu hasil bumi gitu ya. Kemudian pulang saya bawa ada alat cangkul gitu buat dijual di desa. Itu pengalaman saya. Dan beresiko dakwah di sana itu resikonya berapa? Resikonya bisa dikatakan nyawa itu benar gitu. Jadi banyak tantangan karena di sana ini
kan kebetulan kan di daerah banyak sekitaran putra migrasi itu orang-orang yang ternyata latar belakang mereka itu orang-orang yang broken home, ya, orang-orang yang apa namanya udah malu hidup di kampung gitu ya, di Jawa dan seterusnya, kebanyakan orang-orang. Jadi kalau ada keluarga gitu ya, ini laki perempuan suami istri, di sini suami istri, nanti yang satu suaminya pergi pulang ke Jawa, sini yang istrinya pergi, ya di sini nikah lagi gitu. Itu kondisinya berat lah kalau kita. Itu di tahun-tahun dulu ya. Kalau sekarang sih kayaknya udah nggak begitu. Tapi alhamdulillah saya bisa mendirikan TK Aisyah di sana. SD-nya enggak, tapi SD-nya saya bisa mendirikan SD negeri. Sehingga ilmu itu bisa saya terapkan, bisa bikin pondok pesantren di Jawa. Alhamdulillah saya kemudian apa namanya pulang ke Jawa lagi gitu ya. Dan ternyata dakwah di sini saya rasakan lebih mudah. Dari sisi situasi, kondisi, kemudian apapun lah di sini lebih mudah. Jadi kalau di sini dakwah kita gagal gitu ya, ini ya apa namanya, kayaknya nggak pas lah. Kalau di sini semangatnya nggak ada gitu, aneh, karena fasilitas segalanya itu ada. Saya sejak kecil sekolah di Muhammadiyah, maaf, SMA. Sebelumnya saya di pondok pesantren NU. Saya pondok pesantren NU, kemudian masuk ke sekolah Muhammadiyah. Artinya ketika saya sudah mampu mencerna sebuah pelajaran gitu ya, nah di situ saya menerima Muhammadiyah, walaupun latar belakang pernah di pondok pesantren di NU. Sampai kemudian jadi pimpinan ranting, pimpinan cabang, tarik pimpinan daerah, dan kemarin tahun ini ditarik ikut bantu Gus Zuhron ya di pimpinan wilayah. Istri 1, 2, 3 anak. Jadi punya istri baru 1, anak sudah 3. 3 yang 2 sudah menikah, yang 1 saya ajak sini. Jadi sudah punya cucu 1, alhamdulillah punya cucu. Jadi saya usianya sudah setengah abad lebih gitu ya. Jadi separohnya usia Muhammadiyah, separohnya. Dan alhamdulillah kehidupan saya itu bermuhammadiyah mulai dari saya pribadi, saya berkeluarga, istri Aisyah aktif NA dulu, kemudian Aisyah IPM, NA Aisyah gitu, urut ya. Kalau saya nggak pernah NA, nggak pernah Aisyah, enggak. Anak saya perempuan 3-tiganya semua aktivis. Yang pertama aktivis Kokam, perempuan Kokam. Pertama kali Kokam ada perempuan di Banyumas anak saya. Dari 70 peserta Diksar Kokam, satu-satunya perempuan. Itu anak saya. Nah, kemudian yang kedua aktif MDMC. Di beberapa tahun di Banjarnegara ada apa namanya longsoran itu, Narkoba itu anak saya ikut bantu di sana. Ya. Alhamdulillah, resiko seorang yang selalu ada di MPK sejak di ranting, di cabang daerah sampai ke wilayah selalu ada di MPK, Pak. Di Atom juga begitu, mulai dari IPM terus gitu ya. Selalu di bagian kader, Pak. Jadi resikonya atau konsekuensinya anak saya harus jadi kader. Jadi punya kader ideologi, punya kader biologis juga. Jadi saya kalau ngomong di hadapan PDM,
pengurus PDM itu pede banget, harus jadi kader anak-anak bapak, begitu. Oke. Pengurus ya kita berani gebrak meja sama itu. Oh iya, maaf ya. Nggak kelihatan. Harus begitu Pak, instruktur ya. Harusnya memang pegang-pegang dulu. Kaca apa ada pakunya apa enggak? Pentingnya observasi ya. Nah itu perkenalan ya sedikit. Jadi memang latar belakang saya kalau bicara Muhammadiyah, insya Allah ya, saya di Muhammadiyah walaupun pernah di NU, walaupun sangat lihai mimpin tahlil gitu ya. Saya dakwah itu harus bisa mimpin tahlil Pak. Kalau enggak diakui, suara saya nggak bisa diterima. Bukan kiai. Walaupun saya banyak yang saya rubah tahlil itu ya, banyak yang saya rubah, ada yang kritis. Pak, tahlilnya kan nggak sesuai dengan buku gitu. Loh, ada yang bisa. Gitu kan. Saya kadang-kadang hafalan saya loncat-loncat gitu. Ada yang saya tinggal, ada yang nggak saya pakai gitu. Wah, ada Pak ini Pak orang tua yang bisa. Wah, silakan lebih afdol orang tua. Akhirnya kan sana mimpin tahlil, saya nggak mimpin tahlil. Saya ngisi pengajian. Nah, itu pengalaman dakwah ya. Kalau di sini orang Muhammadiyahnya diundang tahlilan, berangkat nggak? Hah? Lumayan Pak. Lumayan dapat berkah. Kalau di sini orang Muhammadiyah mantunya banser mau nggak? Risikonya ada dua ya, punya mantu banser ya. Anak kita perempuan mantu banser. Kalau anak kita nggak ke bawah, anak kita nggak bisa bawa ya ke bawah sana. Kan gitu resikonya ya. Iya, mobil itu juga. Jadi pilihannya juga jalan atau tidak gitu kan. Itu perkenalan saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Materi saya unik ini, pengorganisasian instruktur. Jadi saya suruh pilih Pak Gusron ya, Gus Subron ya. Pak untuk materinya apa? Apa aja boleh lah Pak. Ini aja pengorganisasian instruktur ya, siap. Saya mengorganisasi instruktur di saya di PDM itu anggota MPK Pak, bukan ketua. Dulu pernah jadi sekretaris, kemudian karena saya di wilayah, sekarang di PDM jadi anggota. Pertama kali saya lakukan sama seperti ini TOT, pelatihan instruktur. Setelah itu saya bikin organisasinya. Setelah pelatihan instruktur langsung 29 PCN bertuan om. Karena follow up-nya dari sekitar hampir 40 sampai 40-an, 40 lebih saya lupa. Instruktur yang hadir, follow up-nya itu wajib bikin Baitul Arqam di mana Anda berada. Misalnya ini berapa peserta instrukturnya ini sekarang? 30. Harus besok 1 bulan setelah TOT ini 30 Baitul Arqam wajib. Saya dulu begitu. Kalau ini bisa nggak kira-kira nih? Cari kalau tempatnya sudah yang lain, prospek gitu. Mau saya sudah gitu ya misalnya gitu ya. Santai-santai nggak bisa begitu. Anda punya kewajiban bikin 1 kali Baitul Arqam. Kayak harus begitu. Jangan nunggu. Instruktur kok nunggu berita ada Baitul Arqam gimana ya? Nggak begitu. Instruktur itu punya kewajiban prospek bikin Baitul Arqam gitu. Jadi nggak bisa diam. Kemudian ketika dengar ada Baitul Arqam itu undangan, datang. Walaupun tidak kasih tugas. Saya bukan MOT, saya bukan asisten, bukan imam training misalnya gitu ya. Datang walaupun hanya sekedar mensupport teman-temannya gitu. Jangan hanya karena nggak tugas, nggak dapat amplop gitu ya. Misalnya maaf ya nggak dapat transfer, nggak pada datang. Nggak bisa, harus datang support.
apapun tugasnya gitu, apapun apa namanya yang dilakukan itu support sekali. Nah, ini kalau 30 orang kemudian bisa bikin bachelor ke masing-masing satu, saya prospek yang mana nih PCN yang belum nih, saya datangi. Cuci otaknya, PCN-nya sampai dia bersedia bachelor. Jangan tunggu lama Pak, kalau nggak bachelor gawat ini. Jadi instruktur itu harus bisa bikin resah PCN gitu loh. Kalau nggak bachelor bahaya Pak, gawat begitu. Bubar mama dia nih, bahaya ini. Pak kalau sekolahannya nggak ada bachelor, guru-gurunya nggak di bachelor, bahaya ini Pak. Ini UM apa namanya, awan kita ini tempat bikin kader Pak. Kalau guru-gurunya tidak kader, bahaya. Dikader dulu, bachelor wajib ini. Jangan nunggu 1 semester lagi, wah 1 semester anak bapak otaknya nggak kotor. Begitu. Jadi harus bisa prospek. Itu instruktur. Jadi tidak hanya sekedar kemudian tampil sebagai MOT aja. Nunggu kabar berita mana nih PCN ini. Nunggu surat sakti yang dari PDN turun ke PCN. Kalau PCN-nya bukan kader, dibuka tinggal. Nah, ngapain ada Baitul Arqam? Nggak ada ngaruh apa namanya motivasi untuk menyelenggarakan gitu. Nah itu orang-orang kayak gitu tuh perlu kita prospek deh. Kita cuci otak gitu. Sampai dia menyadari betul bahwa saat ini Baitul Arqam itu penting. Halo? Materi ya? Ini saya ingin, ini bawa kertas enggak? Nah ini ada pertanyaan ini. Coba, pertanyaan ini jawab 1 menitan ya. Yang bawa aja, yang enggak ya di oh enggak bawa. Iya. Yang nggak bawa ya dijawab di pikiran nggak apa-apa aja. Hanya pengantar aja sih, persepsi aja. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Oh bisa ya. Oh iya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang kader? Kader itu apa? Bisa jawab nggak? Tadi materinya udah. Anggota inti, ya boleh. Apa lagi? Yang Anda tahu lah, kader itu apa? Ditulis, yang ada kertas ditulis. Karena tidak harus kita minta diucapkan, jadi harus ditulis apa yang Anda pikirkan gitu. Ketemu? Ada yang sesuai dengan redaksi di anggaran dasar atau di SPM itu ada istilah kader. Kader adalah gitu, ada nggak? Ingat nggak? Kader itu penggerak. Terus apa lagi? Kader usianya berapa? Kader usianya berapa? Yang baru kader ya. Ya, kader itu punya usia berapa Pak? Bu, Mbak, Mas? Usia IPM? Tidak ada batasan. Setuju ya? Jadi saya yang rambutnya sudah putih bisa jadi kader. Apalagi yang muda gitu ya. Kadang-kadang kita menerjemahkan kader ini bocah-bocah nom. Kader itu tidak ada batasan waktu. Nah, nanti kita lihat redaksinya seperti apa ya. Apakah Anda seorang instruktur? Halo? Ya, jawab ya gitu. Instruktur. Nah, instruktur apa? Anda akan menjadi instruktur apa nih? Nah, bisa jadi instruktur senam. Ini harus disadari betul ya. Saya ingin membuka apa namanya
mindset kita nih yang ada di ruangan ini. Jadi satu malam ini besok harus di mindsetnya saya jadi instruktur apa? Politik bisa. Instruktur apa sih? Kira-kira instruktur apa? Anda itu diikutkan KOT, jadi instruktur, jadi trainer. Di acara apa? Perkaderan. Perkaderan apa? Baitul Arqam. Sadari betul itu loh maksudnya. Halo? Bisa nggak kira-kira? Jadi yang di sini nanti akan jadi instruktur Baitul Arqam. Jadi nanti kalau kita bicara Baitul Arqam itu apa? Nah, Anda itu harus tahu kan gitu. Kadang-kadang jadi TOT, jadi trainer apa sih? Aku juga nggak tahu ikut training ini untuk jadi trainer apa gitu. Tugasnya suruh ngapain gitu, bingung. Makanya harusnya TOT, latihan instruktur itu bukan hanya 1 malam, 3 hari 2 malam. Jadi keluar harus jadi instruktur yang beneran gitu, bukan instrukturan, nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kayak Baitul Arqam gini, Baitul Arqam PA itu peserta Baitul Arqam harusnya ya yang tadinya tidak tahu Muhammadiyah setelah Baitul Arqam selesai jadi tahu Muhammadiyah. Kalau nggak tahu berarti gagal itu Baitul Arqam. Baitul Arqam pesertanya kalau yang sudah tahu Muhammadiyah harusnya selesai Baitul Arqam jadi suka dan cinta dengan Muhammadiyah. Jadi sudah tahu Muhammadiyah ikut Baitul Arqam kan jadi tidak suka. Nah, gagal ini Baitul Arqam. Baitul Arqam peserta Baitul Arqam yang sudah suka, sudah tahu, sudah suka ikut Baitul Arqam selesai harus jadi kader militannya Muhammadiyah. Bukannya sudah tahu, sudah paham, sudah cinta dengan Muhammadiyah, ikut Baitul Arqam malah jadi kader pengkhianat misalnya gitu. Nah, ini bahaya. Harusnya begitu. Nah, ini kita instruktur itu harus begitu mikirnya. Instruktur apa? Baitul Arqam. Bukan instruktur senam ya. Walaupun ada acara senam, bagi-bagi bisa ada acara senam ya, outbound ya. Nah, ini ada lagi nih. Setujukah Anda dengan pernyataan ini? Halo, bisa dibaca? Perkaderan adalah suatu pendidikan yang menyajikan beberapa materi yang dilakukan dalam satu waktu. Misalnya menyajikan 7 materi dalam waktu 3 hari 2 malam secara berurutan atau 2 hari 1 malam secara berurutan. Setuju nggak nih? Tidak setuju. Ada yang merasa setuju, ada yang berpendapat setuju. Jadi Baitul Arqam adalah pendidikan yang menyajikan beberapa materi dalam satu waktu itu. 2 hari 1 malam, materi 7 materi dibagi atau dilakukan berturut-turut. Gimana terhadap pernyataan ini? Setuju? Atau kurang setuju? Tergantung apa? Kontekstual dari materi tersebut apa? Apakah materi tersebut pure semuanya? Baitul Arqam ini. Iya, Baitul Arqam itu kan nama kegiatannya. Iya. Materinya itu apa tuh materi ini? Apakah itu yang Anda tahu materinya apa misalnya? banyak hal kan, bisa praktek dalam konteks tertentu. Terus bisa kalau tadi di materi awal itu kan Baitul Arqam itu kan tidak bisa membuat kita menjadi berubah dalam 1 malam atau 2 malam. Artinya kan masih ada kegiatan yang lainnya. Ya. Yang Kalau materi tersebut tidak bisa berhenti. Oke, siap. Jadi gini, Baitul Arqam memang nggak akan merubah orang. Kita tahu hasilnya itu 5-10 tahun. Ini kalau materi 7 materi disajikan, memang sekedar menyajikan materi dalam satu waktu,
ini mungkin baiknya kita pecah aja nih. Materi pertama hari Ahad pagi sekarang, materi yang kedua Ahad pagi yang akan datang, materi yang ketiga Ahad pagi lagi. Kita pecah. Kalau hanya sekedar menyajikan materi, kira-kira begitu. Oh, berarti berapa nih kalau 7? Berarti 7 Ahad ya, gitu kan? 7 Ahad pagi selesai Baitul Arqam. Gitu. Setuju nggak? Kalau di sini namanya D1 Muhammadiyah. Oh iya. Mendatangkan apa instruktur, mendatangkan ini ya dosen gitu ya. Jadi monggo ini tidak perlu kita debat apa namanya, kira-kira nanti kita diskusikan aja. Tapi ini ada sesuatu yang menjadi apa namanya, membangun pikiran kita ya. Jadi sebenarnya Baitul Arqam ini 7 materi diadakan berturut-turut gitu dalam satu waktu. Kalau hanya itu ya mendingan setiap Ahad pagi kan gitu ya, nggak perlu ngapain kita harus nginep-nginep gitu. Ada lagi pertanyaan, perkaderan itu kebutuhannya siapa? Kebutuhannya peserta Baitul Arqam atau kebutuhan perserikatan, kebutuhan si organisasi? Kalau milih salah satu, kalau bicara fokusnya kemana? Perserikatan. Bukan kebutuhan sekedar kebutuhan peserta ya, kebutuhan perserikatan ya. Sama pribadi Ya, nggak perlu berdebat. Mungkin ada yang punya alasan ya untuk kebutuhan. Tapi ini ada yang berikutnya. Ini bicara fokus ya dari inti sebuah perkaderan. Fokusnya kemana? Yang pertama, menjadikan peserta Baitul Arqam menjadi seorang kader perserikatan, atau ini ada perkaderan Baitul Arqam misalnya nih. Yang pertama, fokusnya menjadikan peserta BA itu menjadi seorang kader perserikatan, atau sekedar menambah ilmu pengetahuan dari peserta Baitul Arqam. Fokusnya mana? Ini. Setuju nggak? Atau ini? Atau dua-duanya? Kalau bicara fokus salah satu ya. Kemana? Yang ini? Yang atas ya. Berarti Baitul Arqam menjadikan peserta Baitul Arqam itu jadi kader perserikatan. Ya kalau urusan jangka menengah pendek itu tergantung ya. Sekarang mungkin nggak klik, tapi dia ingat saya ikut Baitul Arqam tahun sekian. Nah, akhirnya jadi kemudian ya saya mau aktif lagi gitu. Bisa jadi. dicari sertifikatnya. Iya. Berarti harus ada pesan ya, sertifikat disimpan seumur hidup gitu ya. Oke, ini hanya review aja ya. Ini tadi sudah disampaikan sama Gus Subron. Izin ya Pak, mohon maaf. Visinya perkaderan kita itu menjadikan kader Muhammadiyah paripurna. Paripurna siapa ya artinya ya? Maksudnya apa paripurna itu? Tutup. Bisa. Kafah, lengkap, apa lagi? Terbaik. Nah, paripurna itu terbaik juga. Ini visinya nih. Bukan pinter ya, bukan berwawasan luas, bukan ahli di bidang apa, enggak. Tapi kader yang paripurna. Ini lagi review lagi tadi Pak Sukron sudah menyampaikan juga. Misinya, misi perkaderan kita, peneguhan ideologi, pewarisan nilai-nilai Muhammadiyah, revitalisasi kader. Bukan memberikan wawasan, tambahan, pengetahuan, keterampilan. Halo, misinya ini meneguhkan ideologi, memantapkan ideologi Muhammadiyah, memberikan warisan gerakan-gerakan Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah terwarisi kepada kader-kader penerusnya. Revitalisasi kader, perbaikan terus. Halo, paham ya? Review lagi. Arah perkaderannya
merupakan pembinaan personil anggota pimpinan terprogram dengan tujuan tujuan tertentu bagi perserikatan. Ini ada di SPM ya. Jadi bukan sekedar kebutuhan peserta, kebutuhannya perserikatan. Karena perserikatan butuh kader. Lalu terbentuknya kader Muhammadiyah yang berjiwa Islam berkemajuan, mempunyai integritas dan kompetensi untuk berperan di perserikatan. Tidak sekedar punya wawasan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, ini yang saya tadi katakan bahwa sesuai dengan redaksi ada di pedoman Majelis Pimpinan Kader. Arti kader itu, kalau dia secara umum, kader adalah jantungnya organisasi, kader adalah sebuah bingkai, kader adalah pasukan inti gitu ya, dan lain-lain. Kalau di Muhammadiyah, kader itu apa? Kader adalah anggota inti yang terlatih. Kader tadi itu yang tidak punya usia atau usia berapapun, selama dia di usia berapapun menjadi anggota inti terlatih, yang lebih hebat lagi, memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita perserikatan. Ini namanya kader. Jadi bukan sekedar anak muda baru lahir gitu ya, baru aktif, enggak. Siapapun dia, anak muda bahkan anak tua gitu ya. Orang muda dan orang tua, kalau dia bisa menjadi kalimat ini pada dirinya, berarti dia kader. Paham ya? Bapak termasuk ini enggak nih kira-kira nih? Anggota inti terlatih memiliki komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita Muhammadiyah. Tidak membantah terhadap fatwa Muhammadiyah. Oke, lebarannya berbeda. Satu hari Sabtu, yang satunya hari Ahad. Ikut mana? Ikut Muhammadiyah hari Sabtu apa ikut pemerintah hari Ahad? Pikir-pikir. Nah, kalau masih pikir-pikir nih, belum jadi kader. Kira-kira begitulah. Makanya gini, ada satu PCM, saya tanya pada PCM, Pak PCM, anggotanya pada anyar kayaknya. Iya nih Pak. Lu cari di mana? Di lapangan. Maksudnya kemarin hari raya badannya beda, lebarannya berbeda dengan yang lain, dengan pemerintah NU lah gitu bisa disebut. Yang hadir dia lihat, dia nggak rekrut kayaknya jadi, dan ternyata mau. Jadi menemukannya itu di lapangan, direkrut jadi ikut pimpinan cabang. Dia tidak bertanya dulu kamu ikut Muhammadiyah atau tidak, enggak. Besok hari raya mereka, hari ini kok dia mau hari raya gitu. Didatangi, dikunjungi, silaturahmi, yuk melu lah, haji, yuk melu pimpinan, dapat ya. Nah kita, di mana nih kadang-kadang kita masih lagu-lagu gitu. Ada buku tarjih, ada buku-buku fikih lain, pilih mana? Kalau masih mempertanyakan atau masih bertimbang-timbang, ya semua sama, pilih yang semuanya tetap kaji. Tidak bisa begitu, tarjih sudah. Ini kader Pak. Kita paham betul apa sih tarjih gitu kan? Isinya tarjih seperti apa, dari mana, prosesnya seperti apa sehingga muncul fatwa tarjih itu. Jangan kemudian ada ustadz kondang YouTube fatwa ngikutin lagi, ini jenggoten gitu. Ustadz beneran gitu ya, terkenal. Belum tentu Pak. Tarjih itu udah kumpulan orang berjenggot sama kayak dia itu gitu. Banyak, bukan hanya satu. Halo, paham ya? Jadi saya sudah enggak, kalau enggak ustadz ini kiai ini enggak gitu. Apalagi yang di YouTube itu kan. Karena bisa disebut salaf lah, salafi ya. Ini banyak yang kemudian terkecoh gitu. Menurut ustadz salafi kan gini. Tarjih.
Kalau masih meragukan kaji, bukan kader, Pak. Tidak komitmen terhadap perjuangan cita-cita perserikatan. Kira-kira gitu. Nah ini Pak, menyatukan ya merupakan perkara utama ya, Baitul Arqam. Itu perkara utama tujuannya adalah menyatukan visi dan pemahaman nilai-nilai ideologi serta aksi gerakan Muhammadiyah. Halo, Bu. Kata-kata menyatukan artinya apa? Peserta Baitul Arqam itu belum nyatu masing-masing. Punya ideologi masing-masing. Punya niat gerakan dakwah, berdakwah masing-masing. Oh, saya dakwah bisa sendiri kok, nggak harus berorganisasi. Saya ngajarin ngaji di rumah. Saya punya uang bisa infak, cari fakir miskin, anak yatim langsung bisa sendiri. Ideologi saya ya Islam dan seterusnya. Nah, di Baitul Arqam itu menyatukan jadi yang berlatar belakang berbeda, pemikiran, ideologinya, paham agamanya disatukan. Ideologinya disatukan, paham agamanya disatukan, gerakan dakwahnya disatukan. Nah, ini artinya apa? Dimuhammadiyahkan. Ini review ya, Pak. Dengan cara apa? Muhammadiyah membentuk kader-kader perserikatan yang memiliki militansi, yang memiliki komitmen. Dengan cara apa? Tidak bisa dengan cara D1 Muhammadiyah. Tidak cukup. Nggak cukup. Bisnis. Ada seru-seru. Apalagi 3 tahun ketemu, ini ada guru SMA enggak? SMA Muhammadiyah 3 tahun, anak sekolah di Muhammadiyah 3 tahun ketemu dari jam 7 sampai jam 2 setiap hari Pak, selama 3 tahun Pak. Wudunya aja kita lihat masih gak karuan. Kerudung di rumah kemana-mana kadang-kadang setelah lulus nggak pakai kerudung. Nah, ini aneh Pak. 3 tahun ketemu sama Pak Guru, Bu gurunya gimana ini kan gitu ya. Sholatnya nggak jelas lah, doanya nggak jelas. Ketika ditanya, loh, guru agamanya cuma 1, guru Muhammadiyahnya ya itu aja. Guru yang lain apa? Ya guru yang lain ngajarin matematika, bahasa, dan yang lain-lain. Maka penting sekali Muhammadiyah sekolahnya itu sistem untuk kaderisasi. Guru bahasa Indonesia wajib mengajarkan agama juga lah. Guru bahasa Inggris masa nggak bisa mengajarkan agama. Guru matematika apa nggak bisa menciptakan agama? Kalau semuanya itu bergerak dakwah, niatnya dakwah, tuh 3 tahun ketemu, 3 tahun bisa jadi hebat itu harusnya ya. Tapi sekarang kita nggak sampai kepikiran sampai sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah instruktur bergerak ini. Kelale. Jalan Pak. Baitul Arqam penting ini. Kita ciptakan gerakan memuhammadiyahkan seluruh aktivis yang ada di sekolahan, di PCM, di PRM, di PDM, UPP-nya belum tentu, Pak. Benar nggak kira-kira ini? Kalau ini 30, jadi pasukan intinya Muhammadiyah menjaga ideologi Muhammadiyah itu MPK, Pak. Instruktur. Bukan pimpinan bingung caranya minta bantuan sama MPK kan itu. Bahaya, Pak. Nih, Pak Mukti Ali mengatakan kalau Muhammadiyah gagal pendidikan kadernya hari ini, gagal selamanya itu. Yang bergerak kita, Pak, instruktur ini, di Baitul Arqam ini. Ya. Jadi merupakan keharusan Baitul Arqam mencetak kader secara maksimal, terstruktur, masif gitu lah harusnya.
Kita itu struktur kegiatannya hebat Pak Muhammadiyah, mulai dari desa, ada ranting, kecamatan, PDM di kabupaten sampai pusat, bahkan sampai luar negeri ada cabang istimewa. Terstruktur sekali Pak. Sistematis iya, tapi nggak masif, belum masif. Gitu. Terstruktur, gitu. Semuanya tertata rapi, kayak gitu. Tapi wallahu alam gitu. Ternyata banyak awam kita di dalamnya bukan kader. Saya Baitul Arkom, guru AIK Ismuba sekabupaten, kumpulkan khusus guru AIK, guru Ismuba. Ternyata ada yang orang NU-nya Pak. Guru ke Muhammadiyah orang NU. Setuju nggak kira-kira Pak? Hah? Ya setuju, kalau dia mengajarkan ke Muhammadiyah berarti otomatis dia harus belajar baca buku ke Muhammadiyah karena harus diajarkan. Ya monggo ya Mas. Tapi bahayanya ketika dia mengajarkan agamanya gitu. Ancaman. Duri dalam daging, bahaya. Nah, ini ada komponen ya Pak yang harus kita tahu Pak. Dalam sebuah perkaderan agar tersistematis, masif gitu ya. Ini ada waktunya, durasi perkaderan itu tidak nginep Pak. Sesuai dengan sistem perkaderan Muhammadiyah ada kurikulumnya gitu ya. Ada juklak juknisnya lah. Waktunya itu 2 hari 1 malam itu Baitul Arkom. Kalau Darul Arkom ada, Darul Arkom itu untuk pimpinan pusat, pimpinan wilayah. Namanya Darul Arkom. Durasinya 7 hari 6 malam. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah itu wajib ikut Darul Arkom namanya, dan 7 hari. Tidak pulang itu. Pimpinan wilayah juga. Pimpinan wilayah, pimpinan pusat, rektor, direktur rumah sakit itu wajib ikut Darul Arkom. Kalau Baitul Arkom itu wajib 2 hari 1 malam minimal untuk pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, AUM yang di bawah naungan PDM, PCM. Ini 2 hari 1 malam. PCM banyak yang protes. Tua-tua, kudu nginep, adem-adem gitu ya. Pengus tua kok ya, suruh nginep-nginep segala gitu kan. Yang tua alasannya begitu. Harus tua lah, tidak akan nginep-nginep balik baik apa gitu kan. Guru yang muda ya sama juga ternyata, bukan alasannya, bukan tidak menjadi punya alasan juga yang muda. Lah anaknya si cilik di bayi. Jadi gini, saya punya cerita gini, Baitul Arkom guru. Tadi saya tanya sama suaminya enggak. Di sana itu karena wajib ada surat sakti ya dari Dikdasmen, wajib datang. Kalau enggak harus ikut Baitul Arkom di tempat yang lain. Jadi bayarnya double, sini bayar nanti ikut lagi bayar lagi, potong gaji. Jadi dia ikut, punya anak kecil, masih disusuni. Suaminya ikut di luar, gendong, kalau nangis minta susu keluar si ibu itu sampai selesai nginep 2 hari 1 malam. Ya, ini saya jadi teringat instruktur luar biasa. Kenapa? Iya, mudah-mudahan jadi soleh, cewek cowok. Jadi anak yang soleh. Hah. Besok langsung jadi MOT. Oh iya. Meskipun baru 5 bulan. Atau Pak Edi suruh jadi ini dulu, instruktur dulu. Oke, peserta ini ya yang perlu diketahui ini banyak ada materinya. Kemudian ini kita kita juga komponen yang harus kita penting ya, ini untuk menghasilkan kader yang ideal itu menentukan organisasi pengelola. Organisasi pengelola gini, Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah Baitul Arkom, ini kadang-kadang ini belum sampai ya
apa namanya wacana lah, anggaplah atau wawasan seperti ini. Ada empat golongan atau 4 kelompok atau 4 macam lah ya. Yang pertama itu di dalam sebuah perkaderan itu ada yang namanya panitia, ada pemateri, ada instruktur atau pengelola, ada peserta. Ini masing-masing berbeda, Pak. Kalau panitia bisa jadi sebagai peserta juga. Tapi kalau pengelola nggak mungkin jadi peserta. Aneh. Jadi dalam sebuah perkaderan itu ada kepanitiaan. Panitia itu yang ngurusin teknis, ugo rampe ya, menyiapkan tempat dan lain-lain. Kalau pemateri yang memberikan materi, ceramah dalamnya. Kemudian kalau pengelola, instruktur yang mengelola. Full, tidak bisa instruktur kok kayak pemateri. Habis pertama ngisi apa namanya orientasi pulang gitu ya. Nah, MOT, MOT kok kalau 2 hari 1 malam 1 hari tok pulang, malamnya nggak nginep di sini gitu. Peserta ya. Jadi semua harus satu visi selaras, harus selaras. Selaras dalam hal apa nih? Contohnya gini, panitia ya. Panitia itu ada 2 biasanya, ada SC, ada OC. Nah ini seperti halnya kepanitiaan di setiap event-event tertentu, sama aja. Bagian-bagiannya juga sama. Cuma yang harus disiapkan ini banyak sekali juga nih. Ya, ini semua harus di checklist nih yang belum ada mana gitu ya. Ruang tidur putra, ruang tidur putri, ruang apa namanya materi dan seterusnya. Ini banyak nih bisa dibahas, ini mungkin bukan materi saya. Pemateri itu atau narasumber adalah kader perserikatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang disajikannya. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian, Anda mengelola Baitul Arqam, pematerinya itu bukan kader Muhammadiyah. Kalau bicara Baitul Arqam ya, maaf ini ya. Bicara BA Baitul Arqam, bicara perkaderan utama. Tadi kan ada berapa perkaderan, Pak? Ada perkaderan utama, ada perkaderan fungsional. Ini kita bicara perkaderan utama. Pemateri harus dari kader yang memiliki kompetensi. Jangan hanya sekedar punya kompetensi aja, itu orang hebat, orang punya ilmu, itu pasti ilmunya. Kok masuk ke wilayah Baitul Arqam, kecolongan kita. Sehebat apapun dia, sekalipun mungkin bupati, wakil bupati, kepala dinas gitu ya, tidak bisa, itu bukan wilayahnya. Nah, suruh sambutan pembukaan. Kenapa? Iya. Jadi ketika sudah diserahkan peserta kepada instruktur, wilayahnya kita instruktur. Kan ada penyerahan ya. Serah terima kan dari pihak panitia penyelenggara kepada master of training. Terima. Sudah hak kita sebagai MOT untuk siapa menghadirkan pematerinya, siapa pengelolanya, isi materinya itu MOT. Kadang gini Pak, ngikutin keinginan peserta. Saya ingin pematerinya si A si B gitu. Oh nggak bisa. Iya. Dipadatkan kalau bisa tidak bermalam gitu. Kita pemegang SPM ya gitu, pemegang teguh ya sistem perkaderan Muhammadiyah. Jangan utak-utik lagi tuh, pertahankan itu. Nggak nginep boleh, silakan adakan, tapi jangan kasih nama Baitul Arqam gitu. Boleh, kita suka-suka aja, itu namanya juga perkaderan sama fungsional kan maksudnya. Nih,
Bisa, yang penting kader ya, bisa instruktur itu sendiri sebagai pemateri, bisa pimpinan PCM, PRM, PDM, atau pimpinan lain-lainnya kader, atau praktisi, tapi dia kader. Kalau kita mau materi-materi tertentu yang di luar ideologi misalnya kebetulan Baitul Arqam guru, nah ini penting nih untuk memberikan materi tentang guru ideal misalnya gitu ya, guru ideal Muhammadiyah misalnya, didatangkan praktisi misalnya, tapi dia kader, tidak bisa hanya sekedar dia kepala dinas misalnya. Halo, bisa dipahami? Pengelola instruktur harus lengkap ini dan harus tersertifikasi. Tersertifikasi. Berarti harus ada sertifikat. Iya, besok harus bikin sertifikat. Elektronik ya, Pak. PCM maunya siapa? Mana sertifikat instrukturnya? Ya, ada MOT, ada asistennya, ada imam trainingnya. Ini harus begini, iya harus begini. Nanti ada tugas-tugasnya gitu. Harus begini. Tidak bisa tidak. Berarti minimal 5 orang ya yang menangani minimal. Kalau ada master ruang yang gantian ya harus berarti tambah lagi. Atau saya dulu Baitul Arqam kolosal, Pak. Satu kabupaten Banyumas itu 29 PCM berurutan. Setiap hari Ahad itu ada. Ada yang satu Ahad itu 3 PCM barengan. Kita bagi tim 7 gitu. Sampai ada 8 rombel, 8 tim. Peserta itu apapun peserta latar belakangnya, pimpinan ataupun pengelola ya harus ada struktur ya, dibikin ketua kelas, sekretarisnya, dibikin kelompok ya, teamwork. Untuk apa? Untuk memudahkan pengaturan, pemberian tugas dan komunikasi. Itu adanya, jangan dibiarkan saja. Ini ketua kelasnya siapa nih? Ya pantas di depan. Peraturan tata tertib peserta 3 berlaku untuk panitia dan instruktur. Ini kenapa saya tulis, karena beberapa kali saya datang di perkaderan Baitul Arqam, peserta protes kepada instruktur tidak sesuai dengan tata tertib yang dibuat. Instruktur dapat kamar. Peserta enggak. Jangan, ini MOT penting. Nanti saya sampaikan apa momen pentingnya MOT ini. Di antaranya nih, ketika membuat peraturan diserahkan sepenuhnya, karena ini andragogic katanya, bebas pembelajaran orang dewasa. Jadi dianggap pembelajaran dewasa itu semaunya sendiri. Sampai membuat peraturan juga semaunya sendiri. Tidak dikawal, membuat peraturan boleh pulang, enggak. Pada pulang semua, nggak nginep gitu loh. Jadi ada peraturan yang sudah dibahas oleh PCM bersama instruktur, bersama MPK 2 hari 1 malam. Itu sudah kebijakan, bukan aturan lagi. Jadi nggak perlu dibahas. Ini Baitul Arqam mau nginep apa enggak? Bukan wilayahnya peserta bahas itu. Jadi kalau ada peserta yang suruh buat peraturan, silakan buat aturan oleh ketua kelas kan gitu kan. Mestinya kita seorang instruktur itu punya catatan yang sudah disiapkan untuk persiapan peraturan, walaupun tidak disodorkan peraturan itu, tapi diawasi. Yang belum apa nih, bisik-bisik, kayaknya gini bagus nih, dikasih masukan itu. Sampai peraturan yang dibuat itu sesuai dengan keinginan Master of Training. Tapi mereka tidak sadar bahwa kita yang atur sebetulnya. Mereka seakan-akan membuat aturan sendiri tanpa dipaksa.
Tapi ingat aturan tadi itu 2 hari 1 malam bukan dibahas lagi, karena itu sudah kebijakan bukan aturan yang harus dibahas. Ya mau nginep boleh nginep di sini atau boleh pulang ini gitu loh, bukan itu. Di mana peraturan itu? Peraturan itu untuk kelancaran acara. Ini acaranya 2 hari 1 malam, buatlah peraturan agar lancar. Misal kebersihan, Muhammadiyah itu nomor 1 menjaga kebersihan dan terbersih. Waktu LCC apa itu ya, yang panti asuhan itu, Jamboren di Banyumas itu, dari ya itu 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam kalau nggak salah, 3 hari 2 malam selesai bersih, sampai gubernurnya itu yang mewakili gubernur itu salut dengan Muhammadiyah. Jadi acara segitu banyak, anak kecil juga gitu ya banyak ya, orang tua juga bisa bersih. Nah, Baitul Arqam harus dibikin minimal kotoran sampah sendiri di rumah sendiri masuk ke tempat sampah, kan begitu. Ini penting Pak. Setiap Baitul Arqam harus jangan sampai kemudian berserakan sampah. Itu penting itu. Jadi kebersihan. Hal kecil tapi sepele tapi itu enak gitu. Ini untuk biar nyaman gitu. Kemudian mengikuti acara gitu. Kemudian mainan HP tidak harus ditarik ya, nggak harus tapi diatur gitu, diatur gitu. Karena bisa jadi HP karena untuk menulis, mencatat, browsing gitu kan penting. Karena itu media pendukung. Bisa dipahami ya, kira-kira begitu. Nanti banyak kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Secara umum, tugas dan wewenang instruktur ini Pak, bertugas dalam mengelola di lapangan, ya pada saat pelaksanaan maksudnya ya, dari sisi akademis, administrasi dan segala sesuatu yang berkenaan dengan perlengkapan perkaderan. Jadi ada borang-borang lah Pak, ada borang-borangnya belangko-belangkonya, nah ya seperti ini ya disiapkan. Banyak nanti itu mungkin materinya lagi ya beda ya. Kemudian memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan pengelolaan perkaderan. Master of Training jangan nanti diprotes oleh peserta gagal master of trainingnya. Kenapa? Tidak sesuai jadwal. Rundown acara yang sudah dibuat, jamnya nggak tepat, materinya berubah-ubah. Kok peserta sampai protes begitu? Berarti Anda gagal jadi master of training. Harusnya jangan sampai diprotes. Walaupun Anda merubah 180 derajat itu jadwal, disobek ganti di acara, itu hak kita MOT. Makanya penting pada saat awal orientasi, jadwal ini hanya pegangan acara. Saya sebagai Master of Training berhak merubah jadwal ini. Makan harusnya habis duhur, saya undur jam 3. Nggak urus, ngelis semaput nggak urus. Nah, itu MOT itu. Artinya apa? Maksud saya agar dipahami, MOT itu berhak mengatur jadwal. Karena apa? Baitul Arqam beda dengan pelatihan, workshop, seminar, pendidikan, enggak. Jadwal hanya pegangan saja. Bisa jadi pemateri saya hentikan. Materi suruh ngisi ideologi, ngalor ngidul benar gitu ya. Waktu habis, berhenti dia. Sampaikan, jadi gitu. Kan protes ya, nggak urus. Ini milik saya, suruh ngisi ideologi nggak masuk, repot itu. MOT berhak begitu. Makanya hati-hati dari awal, siapa isi ideologi, paham agama gitu loh. Jangan sampai kita kecolongan, gitu. Harus menghentikan pemateri gitu, di tengah-tengah. Jadi jadwal bisa kita rubah-rubah, itu haknya MOT. Nah itu harus tersampaikan sama peserta.
Jadi jangan sampai kemudian peserta itu memprotes karena tidak disiplin, gitu. Tidak sesuai jadwal, kan gitu ya. Dan sementara ketika peserta dipanggil masuk 5 menit sebelum acara udah masih masuk, kan gitu. Kita diprotes gitu. Pemateri tadinya orang yang kodam, ya, materinya bagus ini, siapa ini? Orang luar biasa ini gitu. Kok yang datang ecek-ecek gitu ya? Penggantinya kok ini ya, diprotes. Nah, ya, artinya maksud saya MOT berhak memberitahu bahwa jadwal itu hak MOT. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang memungkinkan ya terjadi, itu tidak diprotes. Tetapi semaksimal mungkin, sebisa mungkin sesuai dengan rundown yang dibuat. Karena itu kan harusnya kan sudah dibuat matang dari awal. Jam berapa mulai pembukaan, jam berapa orientasi, jam berapa selesainya, siapa yang buka acara, gitu ya, siapa pengelolanya, kan harusnya sudah disiapkan dari awal. Tetapi bisa jadi dalam proses perjalanan ada hal-hal yang memang ada kebijakan-kebijakan yang bisa dirubah. Gitu. Ini haknya MOT. Nah itu diberitahu kepada yang lain, kepada peserta, termasuk kepada panitia. Jangan sampai lagi ngisi materi, pemateri jalan, panitia tahunya, ini jamnya brief, coffee break, masuk dibagikan gitu. Ini pernah terjadi, Bang. Jadi lagi materi dibagikan gitu, ya merusak. Lagi fokus, lagi enak-enaknya, lagi wah nikmat banget mendengarkan pemateri, malah terganggu oleh panitia. Pokoknya sampaikan kepada panitia. Masalah training itu harus menyampaikan urusan urusan saya. Dikasih makan sekarang atau nanti harus laporan dulu. Gitu. Bisa jadi ini lagi hangat, kita lagi diskusi, lagi berpikir tentang umat gitu kan. Perlu kopi nih, nanti urusan kopi ke umat deh. Gitu. Ini harus tersampaikan kepada panitia. Ada komunikasi maksudnya begitu dengan panitia. Kadang ini juga keuntungannya untuk panitia Pak. Kalau kita berkomunikasi, pernah terjadi panitia menyiapkan makan siang telat. Kalau saya jadi MOT itu jadi materi gitu. Ke belakang makannya belum siap Pak, belum datang. 1 jam lagi, 1 jam lagi. Sudah, kita MOT, Bapak dan Ibu peserta dari Warkom, kita diskusi gitu. Waktunya makan enggak, pokoknya ini saya ingin diskusi selesaikan dulu gitu. Makan nanti gitu. Jangan ada kesan kesalahan panitia Pak. Jadi jangan dibuat kita kok malah ngomong panitia ini goblok. Pesen kata sial. Berbahaya itu Pak. Kita tim ya apa satu visi misi gitu. Jadi gini, makan telat jadi materi gitu harusnya. Jangan kemudian malah jadi kendala. Bisa jadi kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, hari ini siang ini saya sengaja makan, saya stop dulu karena ini penting. Makan mohon 1 jam lagi. Kira-kira siap pasti siap itu pesertanya. Walaupun aduh keroncongan gitu. Ini maksud saya komunikasi lah gitu. Jangan sampai ada yang disalahkan itu tadi. Jadi kan hal-hal kayak gitu kadang-kadang bisa terjadi, makan telat, kopi break telat gitu ya. Kalau kopi break sekedar untuk tambah ngantuk, bisa jadi dengan permainan apalah gitu ya. Penting untuk menentukan hasil perkaderan itu MOT. Makanya tadi itu harus komunikasi ya. Dan bikin laporan bertanggung jawab. MOT itu harus bikin laporan. Detail laporannya harusnya itu. Ini penyelenggaraan Batul Arkom pesertanya apa gitu ya, PCM atau pengelola atau apa gitu atau campuran gitu.
pesertanya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, datanya jelas, yang sudah punya NBM berapa, yang belum punya NBM berapa, untuk ditindaklanjuti. Jadi pada saat penutupan PCN, anggotanya dari 50 peserta Baitul Arqam, 20 yang belum punya NBM, harap segera membuat NBM gitu loh. Atau bisa jadi dari biodata diketahui punya anak remaja berapa gitu, pimpinan Baitul Arqam pimpinan, biodatanya ada punya anak yang usia remaja misalnya gitu ya, berapa anak, nanti dihitung, nanti laporan Pak PCN, dari 50 pimpinan ternyata terdeteksi anak-anaknya kalau dikumpulkan remaja ini usia remaja yang sekolahnya nggak mungkin nggak sekolah di Muhammadiyah, terhitung 80 loh. Calon kader kita itu Pak PCN, datangkan, hadirkan, kumpulkan di suatu acara, kita didikkan gitu ya. Kira-kira suara masih siap, itu seneng banget. Ya anaknya itu undang lah anak acara gitu. Di sini bisa Pak, coba aja. Kumpulkan Baitul Arqam, ternyata ada data itu Pak, dihitung. Kan nggak mungkin anaknya lebih sedikit. Pasti anaknya lebih banyak daripada peserta. Wah, coba bayangkan ini dari 50 peserta ternyata terdeteksi ada 70 anak Pak, dikumpulkan jadi kader kita. Kira-kira bisa nggak? Tiga. Kan gitu ya. Laporan Pak, ini penting. Laporan terhadap kegiatan. Di pretest nilainya sekian, post-test nilainya sekian, ada peningkatan dong. Sampaikan bahwa setelah Baitul Arqam pengetahuan ideologinya tambah gitu dan seterusnya. Jadi ada diskusi, ada FGD, ada diskusinya apa yang penting misalnya gitu, bikin laporan Pak berdasarkan diskusi yang hangat dan rame dan lain gitu ya, menghasilkan rekomendasi. Jadi Baitul Arqam menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh PCN. Misalnya urusan awam harus gurunya di Baitul Arqam gitu kan. Nah, jadi rekomendasi. Baitul Arqam pimpinan menghasilkan rekomendasi Baitul Arqam guru kan gitu. Ini penting, MOT jangan selesai bar gitu ya, bubar. Tidak ada laporan, tidak ada catatan sama sekali. Catatan rekam data peserta yang enggak ada, hasilnya juga enggak ada. Ini repot ini. Gagal Baitul Arqamnya. Ini 15 lagi. oh ya. Ya nanti ini bisa dibaca lah ya. Ada masalah training ini, bertanggung jawab jalannya perkaderan, ya, mengatur tugas-tugas instruktur. Nah ini apa teknis banget ya. Saya pikir bisa dipahami. Yang penting ini Pak, imam training. Imam training sih tugasnya apa ya? Ngimami, bukan untuk ngimami saja. Mas, imam training yang baik itu yang bisa mencari peserta untuk jadi imam, peserta untuk kultum pada saat setelah sholat, cari itu, bikin tugas itu. Kemudian ada catatan khusus imam training pada saat wudhu, diperhatikan, wudhunya nggak tarjih gitu. Imam training tidak harus di depan, di belakang sholatnya. Kalau bisa masbuk, nggak apa-apa. Maksudnya imam training. Imam training, kan orang fokus untuk liwabet. Wah, imam training di belakang Pak, masbuk Pak. Jadi imam sholat di depan. Imam training belakang. Kan yang imamnya peserta. Ini kajian enggak nih? Ya gitu. Jadi penting itu untuk melihat cara wudhunya, sholatnya. Ini saya kok terlalu keras ya membangunkan beliau. Ya, jadi kadang-kadang ada imam training apa sih tugasnya gitu ya. Jadi harus full juga, sama dengan masalah training harus full day juga, mengamati gitu. Akhlaknya, ya, urusan akhlak, urusan
ibadah. Nah, ini urusannya imam training nih. Anggota instruktur ya, banyak yang ngurusin administrasi, instruktur berperan juga sebagai mediator, fasilitator, dan motivator. Ada namanya master room, master ruang. Duduknya di depan begini, mencatat, observer namanya. Ya. Di depan itu observer tidak di belakang, di depan. Yang di depan itu bukan moderator, tapi master, instruktur maksudnya. Kadang apa? Instrukturnya di belakang nggak tahu, nggak ada di ruangan sama sekali. Yang di depan itu moderator, yang belum pernah ikut training, yang belum pernah ikut TOT, yang belum pernah ikut pelatihan instruktur, suruh mendampingi pemateri, itu salah, Pak. Pendamping pemateri itu harus instruktur. Jadi kalau pemateri di sampingnya, ini kok materinya nggak sesuai dengan tor ya, nggak sesuai dengan, hentikan, stop, waktu habis gitu loh. Kan begitu ya, daripada ngalor ngidul. Ngerangkap gimana? Boleh-boleh aja, sama. Itu kan biasanya kan ada berita acara. Absen setiap materi ada beredar. Ada berita acara materi ini situasinya seperti apa, pematerinya sesuai dengan tornya atau tidak, begitu loh ya. Sejauh mana sampai di mana penguasaan si peserta itu ada, Pak, catatannya. Ya, ada itu. Nanti ada contoh-contohnya berita acara. Nah, itu oleh si master ruang yang mendampingi peserta selama perkaderan. Jadi master ruang itu bisa tahu namanya dari mana, alamatnya si A si B-nya itu tahu. Paham. Harusnya begitu. Makanya saya dulu pada saat di dunia perkaderan, saya sukanya dari master ruang. Nah, bisa mengamati gitu. Nah, ini penting ini, peran penting ya, momen penting ini. Yang pertama orientasi. Jadi kalau gagal orientasi akan sangat mempengaruhi jalannya perkaderan. Orientasi itu bagaimana? Orientasi itu memberi pengertian tentang Baitul Arqam. Baitul Arqam itu apa? Sampai di otak peserta, ya, Baitul Arqam itu penting gitu. Kalau saya nggak ikut Baitul Arqam rugi. Itu orientasi, Pak. Jadi seorang master training harus bisa menyampaikan berita Baitul Arqam itu penting. Penting dari mana? Bisa dari sisi situasi. Saat sekarang ini udah Baitul Arqam udah penting, bisa. Karena situasi kondisi. Karena tidak punya kader dari situasi kondisi begitu kan. Kita kehilangan kader ini gitu. Karena musuh-musuh Islam udah ada di sekitar kita. Nah, ini penting dari situasi. Bisa penting dari sisi materinya. Ini pematerinya bagus-bagus, materinya ini bagus gitu ya. Dibikin supaya si peserta itu sampai mengatakan dalam dirinya, saya kalau tidak ikut Baitul Arqam rugi. Sehingga apa? Mempunyai daya tarik itu Baitul Arqam itu. Peserta ini nggak pengen pulang. Kalau kemudian orientasinya nggak ke arah sana, baru materi pertama udah pengen pulang, Pak. Jadi kasih gambaran yang bagus tentang Baitul Arqam. Jadi Anda kalau nggak ikut Baitul Arqam, pasti di rumah tersiksa sampai begitu. Sampai bisa jadi dengan bagaimana Anda itu, bagaimana masalah ini membuat kalimat tertentu, sampai dia berpikir kalau saya Baitul Arqam nanti malam pulang mati, tidak masuk surga. Nah, gitu. Bahaya ini. Saya nggak mau pulang lah, nggak berani pulang lah. Kira-kira gitu lah. Artinya dibangun sedemikian rupa, ini pentingnya gitu. Jadi gagal kalau kemudian peserta mengikuti Baitul Arqam kok lelet, lemah gitu ya, nggak semangat, berarti gagal itu orientasinya. Kok sampai peserta kepengen pulang gitu ya, gagal. Saya udah berapa kali ngamati ini, Pak. Ketika ada yang tidak ikut orientasi, pasti beda hasilnya. Ini 5 orang tidak ikut orientasi, yang lain ikut. Pasti yang 5 ini beda. Karena sudah kita kondisikan di orientasi. Termasuk tadi bikin tata tertib.
bikin kelas gitu ya. Di situ. Caranya bikin tata tertib begitu, bahwa tata tertib ini berlaku untuk peserta, tidak berlaku untuk panitia dan instruktur, karena peserta beda dengan gitu. Harus disampaikan, Pak. Jangan sampai diprotes karena kita instruktur tidak sesuai dengan tata tertib. FGD ini masalah-masalah problem solving. Misalnya guru di sekolahan bermasalah terkait hasil kaderisasi. Nah, supaya didiskusikan itu berapa kelompok, bikin 4 kelompok. Satu mendiskusikan bagaimana cara mencetak kader di sekolahan, caranya bagaimana, sistemnya bagaimana, bagaimana meningkatkan kualitas sekolahan, bagaimana meningkatkan kualitas sekolahan, dibahas di FGD. Itu penting itu. Kalau di dunia guru, hasil diskusinya itu nanti dilaporkan untuk rekomendasi. Biar hangat setiap kelompok supaya ya gitu. Biar hangat supaya punya ide gila. Ide gila itu ide yang tidak harus ngukur diri sendiri untuk pelaksanaannya. Kalau ngukur diri sendiri, punya ide, mikir-mikir lah, ide ini saya nggak bisa ini. Nah, ide gila itu pokoknya ide usul aja gitu. Usul, nggak urusan siapa yang mau melakukan. Nah, itu nanti muncul ide bagus, Pak, kalau begitu. Apalagi nih? Nah, ini mengamati materi observasi tadi sudah ya. Ini apa ini? Ini borang-borangnya, ada kuesioner, apa ini penting. Nah, ini tahapannya, Pak, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ini ingin saya sampaikan yang di sini aja. Perkaderan fungsional itu ada kaitannya dengan perkaderan utama, Pak. Perkaderan utama Baitul Arqam, follow up-nya itu jadikan atau acaranya adalah fungsional. Kalau dulu kita itu follow up hadir saja, kayak pengajian. Ini Baitul Arqam selesai ya, minggu depan follow up, diundang-undangannya follow up Baitul Arqam. Nah, ini ternyata berdasarkan pengamatan bukan gagal, tapi kurang pas. Ya, bisa dikatakan gagal. Dari 50 peserta pasti yang datang paling 10. Jadi konsepnya bagaimana? Konsepnya adalah follow up Baitul Arqam menggunakan perkaderan fungsional. Saya contohkan di Banyumas, PCM 29 PCM Baitul Arqam semua. Follow up-nya ideopolitor. Pak, follow up-nya adalah materinya ideologi, politik, dan organisasi. Sehari tok, makan siang aja, midang 1 kali, makan 1 kali, sehari, namanya ideopolitor. Bapak akan dikasih materi tambahan tentang ideologi, akan dikasih materi tentang bagaimana Muhammadiyah punya pandangan politik, bagaimana Anda supaya pinter mengelola PCM, gitu, organisasi. Jadi ternyata setelah Baitul Arqam selesai, 29 PCM kolosal, ideopolitornya kolosal juga, Pak, selesai. Jadi materi follow up adalah bisa dengan fungsional. Misal guru Baitul Arqam terdeteksi dalam rekam data banyak yang baca Qurannya, guru kan banyak yang baca Qurannya masih kurang tartil, Pak, nggak fasih, kan gitu ya. Follow up-nya kajian khusus. Nah, ini fungsional. Bagaimana tahsin? Nah, besok follow up-nya adalah tahsin, wajib datang. Itu banyak yang suka, Pak. Dan lain-lain lah. Silakan cermati bagaimana kaitannya dengan fungsional untuk follow up itu yang apa, yang pas untuk siapa peserta Baitul Arqamnya. 5 menit lagi ya. Nah, ini terakhir ini dekat. Contoh struktur korp instruktur. Jadi di MPK ini harus punya pembantu. Ketua MPK-nya siapa? Ketua kelas, ketua MPK juga. Ketua MPK paling banyak 20 orang kan terdaftar. Sing aktif
separuh. Nah, yang bekerja itu korup. Ini korup instruktur harus terbentuk yang dari 30 orang ini, tambah yang instruktur yang sudah ada, lainnya dibikin korup instruktur, ada sekretarisnya, ada bidang perkaderan umum, bidang perkaderan fungsional, bidang pengembangan sumber daya Islam insaninya, ada korwil. Dari 21 PCN dibikin korwil, dibikin kelompok. Ini untuk memudahkan komunikasi, mereka bergerak. Ini sudah kita coba. Ternyata kalau bicara instruktur itu adalah marketing, gitu ya, harus membuat Baitul Arqam. Ini sangat baik. Nah ini penutup ya. Pengelola perkaderan harus seorang kader, setuju nggak? Anda instruktur harus seorang kader. Perkaderan berorientasi pada pembentukan kader, setuju nggak? Kader dalam arti pasukan inti perserikatan. Jadi kita membuat kader-kader Muhammadiyah yang menjadi pasukan intinya, yang punya komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita perserikatan. Ya, refleksinya ini. Kalau kaderisasi menciptakan kader yang terlatih, berkomitmen terhadap perjuangan dan cita-cita perserikatan sampai mewujudkan masyarakat Islam sebenarnya, Anda, halo, hai, Anda bisakah menjadi pribadi Muslim yang benar? Halo, jawab dengan keras. Bisa nggak jadi pribadi Muslim yang benar? Siap tidak jadi instruktur yang komitmen terhadap perjuangan dan cita-cita perserikatan? Siap? Yakin? Apapun resikonya siap? Walau nyawa taruhannya siap? Nyawa taruhannya siap? Mantap. SCG Bob. Anggar instruktur itu buat bapak mak yakin. Nyawa taruhannya siap kok. Walaupun semalam ya, besok sudah bukan lagi pelatihan instruktur, besok rakor ya. Tapi kalau ini sudah komitmen 30 orang ini, ngeri ini, yakin. Insya Allah lah ya. Anggar orang munafik ya. Iya, ini 30 nanti yang datang BA itu 3 orang. Mudah-mudahan semuanya. Ya kalau petugas iya, ya bisa jadi hanya yang bertugas, tapi gantian ya. Harus aktif semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Buko, panggilnya Kang Topan Pak. Kang ya. Kang Buko. Alhamdulillah. Mau ada sesi tanya jawab? Monggo, boleh. Ya, Pak Remo. Pak, tanya Pak. Boleh. Jika tanya tentang jika terjadi di PLN ataupun PCM yang jadi pimpinan bukan kader nih Pak, protesnya kita sebagai MPKSDI bagaimana? Mesin itu atau oh nggak bisa. Jika pimpinan cabang ya, misalnya gitu ya, yang bukan kader, protesnya bagaimana ya? Beliau terpilih nih sebagai plenonya. Oh, dia Hanya karena sering isi ngaji. Tapi kader perlu ke kualitas kadernya perlu dipertanyakan gitu ya. Tapi dia jadi pimpinan. Kader itu ini saya lanjutkan ini. Mana ya? Nah, kader itu ada yang pertama ada kader perserikatan. Ini kader perserikatan ini kader yang orang kaleng-kaleng ya. Ketika Muhammadiyah dihina ngamuk. Yang kedua ada kader pimpinan ini. Jadi kita punya kader ikatan, kader perserikatan, kader pimpinan. Bedanya apa? Kader perserikatan itu walaupun tidak jadi pimpinan tetap kader. Saya orang Muhammadiyah. Tapi kader pimpinan ini pada saat jadi pimpinan saja. Selesai jadi pimpinan hilang. Nggak tahu di mana ribanya. Hanya cerita, kayaknya Pak itu pernah jadi pimpinan dah gitu.
Tapi sekarang nggak tahu tuh ngaji enggak ini nggak gitu, hilang. Ini di sini nih. Ya lebih banyak kader pimpinan daripada kader perserikatan nih. Ya, pasukan intinya sedikit. Kader simpatisan, banyak orang simpatik terhadap Muhammadiyah. Ini banyak, apalagi sekarang dengan adanya Maulid yang kita banyak sekali. Kemudian ada kader bangsa. Nah, di sini Pak, kita harus mencetak kader simpatisan jadi kader pimpinan. Nah, masalah siapapun pimpinannya, yang penting dia jadi mau jadi mimpin Muhammadiyah. Nah, harus kita jadikan mereka ini mulai dari sini ke sini jadi kader yang kecil ini yang sedikit ini. Dengan cara apa? Baitul Arqam. Guru, silakan Anda guru siapapun Anda masuk ke sekolah, bekerja, tapi harus masuk ke sini. Pertama, kalau kita biasanya itu kalau ada Baitul Arqam guru, itu ada surat pernyataan. Salah satu itemnya bersedia aktif di Muhammadiyah, daring Aisyah, daring Ortom gitu loh. Dia harus bersedia aktif itu. Seorang guru. Gitu. Itu harus diisi. Itu pernyataan seorang guru ya. Ada fakta integritas kalau ada Baitul Arqam guru. Agar apa? Agar dia kita larikan dari simpatisan kepada pimpinan. Nanti lama-lama kita jadikan ke kader perserikatan dengan Baitul Arqam tadi. Ideologinya kita pahamkan dengan benar, paham agamanya kita pahamkan dengan benar, insya Allah dia bersedia jadi kader Muhammadiyah. Nggak perlu diprotes, Pak. Oh, nggak perlu diprotes. Protesnya dengan adanya gerakan. Lalu ini Mas Rahman tanyanya itu gimana cara protes? Ya, protesnya dengan cara ini. Kita adakan dia Baitul Arqam. Wajib Baitul Arqam begitu. Itu protesnya, bukan protes apa namanya berubah di demo gitu ya, enggak. Dimajulkan. Adakan Baitul Arqam biar dipahamkan. Karteker bahkan ada ADRT yang mengatur. Karteker gitu. Boleh di Baitul Arqam itu disampaikan gitu ya. Oh iya. Ada istilah PHIWM. Pimpinan Muhammadiyah harus bagaimana? Pimpinan AUM harus bagaimana? Itu di PHIWM diterangkan di Baitul Arqam. Masalahnya kenapa dia tidak suka jadi atau belum siap jadi kader Muhammadiyah? Karena ideologinya nggak pas dengan kita kok. Karena paham agamanya berbeda dengan kita. Sehingga penting dipahamkan agama sesuai dengan paham agamanya Muhammadiyah, dipahamkan ideologinya seperti ideologi yang ada dipahami oleh Muhammadiyah gitu. Nah, ini penting itu. Oke, begitu kira-kira. Terima kasih. Apakah mungkin di MPK sendiri itu ada semacam apa ya, bahwa orang Muhammadiyah itu ya harus diarahkan ketika itu memang sudah berjalan semua, mungkin tidak ada yang jadi pimpinan yang dari maksudnya yang tidak ada. Kemudian ini saya juga sebenarnya kita ada permasalahan di ya mungkin di AUM kan gitu. Di AUM sendiri ketika tadi saya luar biasa masih sangat sepakat ketika ada misalkan di AUM sekolah AUM itu kan sebenarnya umurnya ada 900 itu kan sebenarnya gimana kita bisa mengerti juga, tetapi ketika para gurunya itu juga tidak mau kan gitu, maksudnya belum jadikan atau belum nggak mau ngaji, nggak mau ikut di Muhammadiyah, itu kan jadi permasalahan. Nah, berarti ketika di AUM gurunya nggak bisa, berarti kan ada leadernya yang memang apa ya istilahnya dari atasan gimana sih seorang leader kepala itu yang memang sudah BA dan sudah ya jadi instruktur bisa bagaimana untuk guru yang masuk itu bisa Ya. istilahnya menjadi apa ya kader untuk menghadap Instruktur, guru jadi instruktur. ini menjadi permasalahan karena saya sendiri sampai yang sekarang dijalani jadi yang sesama guru itu tidak mau untuk terjun di Muhammadiyah untuk mengajar dan nggak mau di atasan itu memang ada kekhawatiran nanti kalau di rantingnya nggak ada tempat ngajinya wah sampai berpikiran seperti itu kan Ya, terima kasih. Bagus ini. Begini, tadi saya sempat cerita dengan ketua MPK-nya sudah punya grand design ya untuk perkaderan di sini. Terus sedikit saya tambahkan untuk perencanaan yang sudah matang itu berdasarkan pengalaman kami. Yang pertama untuk AUM ya, SMA, SMP, SD ya. Itu yang pertama Baitul Arqam kepala sekolah. Semua kepala Baitul Arqam.
materinya khusus berbeda, diskusinya khusus berbeda. Kedua, kita panggil AIK, Ismuba, guru kemuhammadiyah dan agama Islam itu wajib baca Al-Quran bareng semuanya. Ketika follow up, guru Ismuba wajib mengadakan Baitul Arqam di masing-masing sekolah. Kalau yang jumlah gurunya cukup untuk satu kelas, kalau yang enggak bisa kerjasama dengan sekolah yang lain. Kerjasama antar guru Ismuba yang lainnya. Saya guru sekian, saya ada sekian, yuk bareng begitu. Ketika kepala sekolah belum di Baitul Arqam agak susah. Kalau didulukan yang guru Ismuba dikasih tugas apapun ada kendala, mentok di kepala sekolah. Maka kepala sekolah dulu, kemudian dia otaknya sudah kita isi, kemudian ya isi racun ya. Kemudian guru Ismuba itu kemudian menghasilkan Baitul Arqam di masing-masing sekolah. Jadi hal yang bisa disatukan Baitul Arqam itu guru itu yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru Ismuba aja. Guru matematika khusus gitu nggak bisa. Bisanya kepala sekolah, terus guru Ismuba itu bareng khusus. Tugasnya membuat Baitul Arqam di masing-masing sekolah. Yang Baitul Arqam itu semua guru apapun guru bidang studinya itu satu. Nah, itu begitu. Nah, itu dalam rangka untuk membuat sistem agar mindset kaderisasi ada di semua guru. Sampaikan kepada kepala sekolah, kalau Anda tidak menghadirkan satu orang guru ini, Anda nanti sendirian. Sampaikan juga kalau Anda tidak Baitul Arqam, Anda hanya berdua dengan guru Ismubanya aja. Pasti dia mengupayakan anggaran untuk Baitul Arqam. Dan itu sudah kita laksanakan yang seperti itu. Kalau ada kepala sekolah yang ngayal nggak mau ikut, TO dia, target operasi. Iya itu. Kita kerjasama dengan Dikdasmen kok. Karena sekolah ini kepala sekolah angel kayak. Ganti itu. Jadi ketika ada kepala sekolah kita undang di tempat saya ya, nggak ikut, nggak hadir di Baitul Arqam, jangan tunggu tahun besok. Yang kedua, kita ketemu dengan kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah Anda nggak hadir ya. Kenapa? Sudah ikut di satu kemuhammadiyahan. Kalau Anda nggak ikut Baitul Arqam, walaupun ada katanya alasannya sudah ikut itu, nggak ikut Baitul Arqam, Anda akan didengar sama guru-gurunya itu. Sudah dipecat sama gurunya protes. Ketika gurunya sudah diikutkan Baitul Arqam. Ya, ini kira-kira begitu ya, Bu. Jadi dibuat settingannya udah bagus atau MPK akan mengadakan Baitul Arqam urut sekali bagus. Nah, ini tinggal sekolahan yang seperti itu. Jadi wajib sampaikan aja Baitul Arqam itu wajib secara vertikal dan secara horizontal. Secara horizontal mulai dari ranting sampai pintu pusat. Vertikal guru-guru, karyawan, aum, majelis, lembaga semua. Kira-kira begitu. Tadi sudah disampaikan vertikal horizontalnya SPM. Terima kasih. Yang lain. Kalau jumlah standarnya antara institut dan PPK itu ada atau tidak? Karena kalau jumlah Baitul Arqam saya lihat seperti seminar itu kayaknya nggak akan jadi kurang efektif gitu. Bahkan walaupun kepala sekolah mau Baitul Arqam tidak akan mengenal ke bawahannya juga. Kemudian yang kedua tentang observer, sejauh mana observer itu mengamati peserta dan jalannya forum ya. Kalau jumlahnya peserta banyak kan observer kan nggak mungkin mengobserv satu itu yang keluar masuk ruangan, ada yang muncul, ada yang ngantor dan sebagainya. Itu sejauh mana tugasnya observer di Baitul Arqam? Ya. Terima kasih. Ini penting sekali ya. Rasio sebetulnya kuncinya semakin banyak instruktur semakin banyak kader. Instruktur itu sendiri kader intinya itu di instruktur. Jadi kalau belum instruktur sebetulnya itu masih dipertanyakan ini kader atau bukan gitu. Jadi kalau saya suruh ngitung berapa kamu punya kader, saya ngitung instrukturnya. Kalau instruktur pasti
kader karena dia akan mencetak kader gitu. Bukan jumlah peserta Baitul Arqam. Peserta Baitul Arqam kemarin jumlahnya dalam 3 bulan saya berturut-turut 2.400 peserta. Penerimaan sertifikatnya kolosal. Pengajian akbar 2.400 orang menerima sertifikat bersamaan. Ya di WMP manggil pimpinan pusat. Nah, kalau bicara observer tadi, gini, setiap malam ya sore ini misalnya selesai nih malam diskusi ya. Itu kita instruktur mau mimpin briefing. Jadi kumpul ketua panitia atau sebagian panitia, terus observer itu master ruang, kemudian instruktur semuanya diskusi. Hasilnya dari pagi sampai sekarang seperti apa? Kemudian kita lanjutkan besok harus bagaimana? Dari hasil pengamatan hari ini. Misal, berantakan banget, ini berdasarkan materi ini pada enggak. Nah, besok harus bagaimana? Nah, itu ambil sikap. Nah, malam briefing itu menghasilkan untuk berubah situasi kondisi perkaderan besok pagi. Dengan cara apa? Pagi-pagi ada istilahnya kita itu orientasi ulang. Pagi-pagi mungkin ada, kalau ada olahraga, setelah olahraga kumpulkan orientasi ulang. Kita kasih paham terus sampai hari kedua selesai sedikit agak berubah. Intinya begitu. Jadi bagaimana hasil observasi itu harus ditindaklanjuti kalau harus ada perubahan kebijakan di malam hari setelah briefing. Ya kalau satu ruang ya satu observer setiap kali main ya setiap kali. Tapi kan mengamatinya juga enggak satu-satu, ya, secara umum lah situasi kondisinya. Kalau kan satu-satu itu dari rekam data. Rekam data itu ada 2, ada kurikulum vitae, biodata, ya. Juga ada kuesioner yang kita inginkan. Kita inginkan apa ini master training? Menginginkan mengambil data dari peserta tentang hal apa itu wujudnya kuesioner berdasarkan kebutuhan. Misal begini, kita adakan Baitul Arqam kepala sekolah atau Baitul Arqam PCM. Dengan PCM-nya kita udah diskusi dulu, Pak, anggota Bapak bagaimana pimpinan ini? Latar belakangnya seperti apa? Yang berbeda-beda heterogen itu, yang diinginkan seperti apa? Gitu. Nah itu muncullah kuesioner. Sesuai dengan informasi PCM, saya buat kuesioner. Nah dari kuesioner itu nanti akan ada data yang valid. Nah, tindakan apa dari kuesioner itu baru kita lakukan. Jadi Baitul Arqam benar-benar nanti menghasilkan rekomendasi-rekomendasi atau perubahan-perubahan kebijakan PCM atau sekolah umum berdasarkan kuesioner. Ini penting. Kuesioner itu harus diadakan, tapi sebelumnya menggalinya pendekatan dengan pimpinan, pendekatan dengan orang-orang tokoh-tokoh gitu loh. Ini apa nih yang harus kita diskusikan? Nah, ini begitu kira-kira. Jadi tidak sekedar perjalanan Baitul Arqam itu pembukaan, materi 1, materi 2, materi 3 sampai penutupan, tidak ada hasil. Karena kita bukan seminar, ya. Kalau ada peserta yang ideologinya beda, sampai ketemu. Gitu, sampai ketemu sama. Kalau nggak sama sudah, berarti dicoret, bukan jadi kader. Kadang-kadang ada yang muncul itu nggak sama dari dulu. Wah, saya nggak cocok dengan Muhammadiyah. Ya sudah, silakan ada keluar gitu aja langsung. Ini Baitul Arqam gitu. Jangan ada yang nggak usah diskusi. Ada nggak cocok ya keluar sekarang sudah gitu aja. Diskusi nggak apa? Gelut be gitu. Kan gitu ya. Kalau udah nggak cocok kan susah kan? Maka suruh pinggir aja gitu. Kalau ada yang ekstrim seperti itu. Tapi biasanya sih nggak ada. Tapi kita pernah menemukan yang kayak gitu. Kebetulan dia penyusup mungkin atau apa ya di Baitul Arqam. Wah, akhirnya dia banyak ini. Akhirnya kita ketahui ya sudah. Berarti Anda tidak sejalan dengan Muhammadiyah, silakan keluar aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah untuk materi kali ini saya plus dulu kalau kita tutup materi kali ini dengan baca hamdalah.
Alhamdulillah. Ini yang saya maksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto, foto, foto.